warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin, nabiyyin nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Yang terhormat Abi Hanif dan Ida selaku pengasuh pondok pesantren seperti yang Belara Bani Fida. Yang terhormat guru-guru serta pengurus serta Mbak Zuha sebagai penguji ujian terbuka peta imajinasi, dan temanku Sarangio dan orang tuaku juga yang di rumah. Di sini saya Niska Nurulita dari kelas 11 MA Al-Quran Al-Rai Bani Fida akan presentasikan tentang peta imajinasi saya, yakni dari kitab Akhlak Mulia bab 4 kayaknya. Bab 4 tentang persaudaraan dan adab menghadiri sebuah majelis. Dia yang pertama yakni persaudaraan. Persaudaraan maksudnya adalah dua ikatan yang didasari oleh kasih sayang, dan mereka tuh mengorbankan harta jiwanya, saling ikhlas, saling setia, saling meringankan beban antar sesama, saling menghargai, saling menghormati, kemudian saling berkata-kata yang diridhoi oleh agama. Ada juga sampai ada perkataan seperti ini. Persaudaraan yang paling utama ialah persaudaraan yang berskala luas agar bisa memahami satu sama lain, sama-sama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, yakni fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, yang artinya maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan dengan sesama manusia itu. Lanjut adab menghadiri sebuah majelis. Nah, ketika Anda menghadiri sebuah majelis, maka adalah Anda awal masuk itu mengucapkan salam, kemudian duduk mengucapkan salam dan menyapa seorang yang duduk di sana. Contohnya si Wawa itu datang, assalamualaikum gitu, itu cara menyapa orang yang telah duduk. Kemudian hendaknya kita duduk di akhir, ketika salam sama mereka baru kita duduk. Di situ hendaklah kita menjauhi cakapan yang tidak berguna. Misalnya di sini biasanya ngomong hibah tak boleh di sana. Jadi ngomonglah, oh gimana kabarnya gitu, anak kita berapa gitu kan. Itu cakapannya berguna. Kemudian tidak melakukan sesuatu yang mungkar. Maksudnya nggak menjahili, nggak nyuri. Kan biasanya kan di majelis itu ada orang kan pasti bawa barang gitu ya. Hendaknya tangannya itu nggak mungkar untuk mengambil seseorang. Kalau misalnya nggak mungkar di ini, tangannya nggak bisa, maka hendaklah lisannya. Kalau lisannya nggak bisa, maka hendaklah hatinya. Artinya dijaga dari sifat-sifat tercela. Kemudian tidak meremehkan orang. Nah, biasanya sebuah majelis itu pasti banyak bermacam-macam orang ya. Nah, bermacam-macam orang itu ada yang plus, ada yang minus. Nah, ketika kita ngerasa kita plus, kita menghina orang, kita meremehkan orang yang minus, itu nggak boleh. Belum tentu yang kita hina itu di mata Allah itu lebih buruk. Bisa aja orang yang kita hina di mata Allah itu lebih mulia. Tuh. Kemudian tidak mengagungkan seorang karena hartanya. Jadi di sana kembali lagi seperti tadi, di sebuah majelis itu ada orang yang punya, ada orang yang punya harta, ada yang nggak punya. Bisa dibilang ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, kita tuh nggak boleh mengagungkan yang kaya karena dia punya uang banyak. Wah, pasti dia benar, pasti dia gini-gini. Itu nggak boleh seperti itu. Kemudian ketika melihat orang di tengah, maka adalah kita merendahkan pandangan. Merendahkan pandangan. Kemudian ketika orang ingin dibantu, maka adalah kita membutuhkan bantuan, dan kita membutuhkan sesuatu adalah kita memberikan sesuatu itu. Kemudian paling utama dalam sebuah majelis, hendaklah kita kan majelis itu kan perkumpulan bersama-sama. Hendaklah kita melakukan kerendahan diri atau simpati kepada sesama. Gak boleh menjadi menonjolkan, jadi individualisme menonjolkan diri. Yang pertama nggak boleh, harus simpati. Kita harus memikirkan orang lain juga. Oke, ada pertanyaan? Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.